Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia ini setelah jeda beberapa pertemuan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk berbagi ilmu, belajar bersama yang semoga ini membawa kemanfaatan baik untuk dunia kita dan tentunya yang lebih utama adalah akhirat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Bulughul Maram, yang kita masih pada pokok pembahasan tentang jenazah. Kita memasuki hadis berikutnya. Berkata penulis Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di hadis yang ke-445 dalam cetakan yang saya miliki, hadis yang sahih muttafaqun alaih. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah seorang sahabiyah bercerita, qalat dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Rasulullah SAW masuk menghampiri kami sedangkan kami memandikan putri beliau. Nanti dalam keterangan hadis ini kita akan tahu siapa putri ini. Faqala, maka Rasulullah memerintahkan, mengatakan kepada para wanita yang sedang atau akan memandikan putri beliau, igsilnaha thalathan, mandikanlah dia 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aktsara min dzalika atau lebih dari itu, in ra'aitunna dzalika, kalau kalian menganggap yang lebih itu diperlukan. Bima'in wasidrin. Jadi ini penggalan pertama dari hadis tentang jumlah apa? Hitungan atau siraman air yang digunakan untuk memandikan si mayit. 3 kali bisa, 5 kali bisa, lebih juga bisa, sesuai dengan apa yang dilihat dari orang-orang yang memandikan. Nanti kita akan jelaskan apa sebabnya. Yang kedua, selain bilangan apa siraman untuk memandikan, Rasulullah SAW juga memberi petunjuk bima'in wasidrin, mandikanlah dengan air dan sidr. Apa di tempat kita? Daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah pada akhir, di saat akhir memandikan itu apa? Kafur. Apa itu kafur? Ya, kapur barus gitu ya kita mengenalnya, wewangian. Au syai'an min kafur, atau sebagian dari kafur. Falamma faragna adzannahu, maka ketika kami selesai, kami pun meminta izin, memberitahukan kepada beliau. Fa'alqa ilaina hikwahu, kemudian beliau melemparkan kepada kami
Artinya memberikan kepada kami apa hikwahu. Di sini dikatakan hikwahu, al-hikwu maq'adul izar. Hikwu itu pada asalnya artinya apa? Sabuk yang digunakan untuk menali sarung. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah apa? Sarung itu sendiri. Rasulullah memberikan sarung, faqala kemudian beliau mengatakan as'irnaha iyyahu. As'irnaha, syiar itu adalah pakaian yang langsung dikenakan setelah kulit. Kalau kita kan sekarang mengenal apa? Pakaian dalam. Ini namanya apa? Asy-syiar. Pakaian yang langsung kena kulit. Karena ada ya dari dulu ya, ternyata orang itu mengenakan pakaian tidak hanya satu lapis. Apalagi di tempat-tempat tertentu kita butuh beberapa lapis baju. Maka yang kena kulit langsung disebut apa? Asy-syiar. Beliau mengatakan as'irnaha, kenakanlah sarung ini sebagai apa? Bungkus yang atau pakaian yang paling pertama setelah kulit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan ibda'na bi mayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Di antara cara memandikan adalah memulai dari sisi kanan. Mulailah dari sisi kanan dan tempat-tempat wudu dari tubuh. Wa fi lafdhin lil Bukhari, dan dalam lafaz Bukhari, fa dhaffarna sya'raha thalatha qurunin, kami mengikat rambutnya menjadi 3 ikatan. Fa alqainahu khalfaha, kemudian kami julurkan di belakangnya. Hadisnya sahih, tidak diragukan kesahihannya karena riwayat apa? Bukhari dan Muslim. Nah, mari kita baca apa saja yang bisa kita ambil faidahnya dari hadis ini. Yang pertama dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, hadil mutawaffatu hiya Zainab bintu Rasulullah SAW. Yang meninggal adalah putri beliau Zainab, ya. Salah satu di antara putri Rasulullah SAW. Salatiha wa fihinna mu'atiyah ila sifatil ghusli as-syar'i atau ghusli as-syar'i al-kamili litunqala min hadhil hayati tahiratan nakiyatan. Dan Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada apa? Kaum perempuan yang memandikan tadi, supaya apa? Supaya jenazah berpindah dari dunia ini ke kuburnya dalam keadaan apa? Suci dan bersih. Tentunya ini keadaan yang memang mampu untuk dikerjakan yang demikian. Dan ini menambahkan pelajaran kepada kita pentingnya apa? Ilmu sebelum beramal. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum wanita tadi bagaimana cara merawat, memandikan jenazah secara baik dan benar. Jadi bukan dengan perasaan, bukan dengan perkiraan, tapi dengan apa? Petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan tentang wajibnya memandikan mayit. Dan kewajiban itu menurut jumhur ulama apa? Fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada jumlah orang yang cukup memandikan si mayit, sudah gugur dosa dari yang lain. Karena kalau memandikan itu fardu ain, ya setiap kita harus ikut memandikan. Tapi ini fardu kifayah, artinya kalau sudah ada beberapa orang yang memandikan, yang lainnya tidak kena dosa.
Wa indal malikiyah sunnatun wa huwa qaulun marjuhun. Tapi menurut mazhab Maliki, memandikan itu hukumnya sunnah. Ya, inilah masalah fikih kadang seperti ini, tapi kita tahu pendapat seperti ini tentunya apa? Lemah. Karena mayit itu ya wajib untuk dimandikan. Nah, kemudian ada tambahan masalah kalau tidak ada air. Gimana memandikannya? Sebagian ulama berpendapat dia apa? Ditayamumi. Si mayat apa? Tidak dimandikan, tapi ditayamumkan. Karena kita tahu tayamum itu bisa menggantikan wudu, juga bisa menggantikan mandi. Jadi kalau kita dalam keadaan junub tidak bisa mandi. Iya, airnya apa? PDAM-nya pas mati, gitu ya. Di bak nggak ada air, padahal tadi malam junub. Harus gimana? Atus wedi ya. Gulung-gulung, saingan sama kucing. Maka kalau orang tidak bisa mandi ketika dia hadas besar, termasuk wanita, ketika dia suci dari haidnya, tidak mendapati air, atau dia dalam keadaan sakit tidak bisa menggunakan air, maka cukup dengan tayamum. Nah, sebagian ulama berpendapat kalau mayit pun demikian, karena fungsinya tayamum menggantikan apa tadi? Wudu atau mandi. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat tidak. Karena tujuan dari memandikan tidak didapatkan ketika tayamum. Berbeda dengan orang hidup. Dia masih mendapatkan makna dari tayamum tadi. Hilangnya hadas karena keadaan yang darurat. Tapi orang yang meninggal, tujuan memandikan tadi mensucikan dan membersihkan. Tayamum kira-kira membersihkan tidak? Jelas tidak. Maka ya kalau memang tidak ada air, ya tidak perlu dimandikan. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, al-wajibu annahu la yughassalul mar'atu illa jinsul nisa'i wabil aksi. Menjadi kewajiban bahwa tidak boleh memandikan mayit perempuan kecuali juga kaum perempuan. Demikian pula memandikan laki-laki juga kaum laki-laki. Ini kita sudah singgung sebelumnya. Meskipun boleh antara suami istri untuk saling memandikan. Cuman kita sudah bahas sebelumnya, kira-kira memandikan sendiri bisa nggak? Kesulitan. Mungkin bisa, gitu ya. Taruh di meja, atau biasanya kan ada meja ya untuk memandikan seperti itu. Mungkin bisa. Tapi kadang ya susah. Paling tidak itu memandikan butuh 2-3 orang untuk megangi, miringkan dan sebagainya. Nah, berarti kan butuh orang lain. Nah, kalau suami dengan siapa? Misal dengan anak perempuannya untuk memandikan istrinya, mungkin bisa, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau dia seorang laki-laki, ibu istrinya dengan siapa? Anak-anak laki-lakinya. Tapi selain itu tidak. Illa mastuthniya min taghsilil mar'ati zawjiha wal amati sayyidiha wal aqs falikullin minhuma ghaslu sahibihi. Kecuali yang dikecualikan siapa? Wanita memandikan suaminya, budak perempuan memandikan majikannya, dan kebalikannya.
maka masing-masing boleh apa? Memandikan pasangannya. Kemudian yang keempat, ketika tadi tidak dibolehkan memandikan lawan jenis, yajuzu li rajulin wa imra'atin ghasla man lahu duna sab'i sininin faqat. Boleh laki-laki memandikan perempuan, perempuan memandikan laki-laki yang usianya kurang dari 7 tahun. Jadi kalau ada anak-anak kurang dari 7 tahun berarti usia ghair. Itu boleh yang memandikan siapa? Lawan jenisnya. Yang meninggal apa? Anak laki-laki yang ada misalnya apa? Ibu-ibu, boleh ibu-ibu memandikan atau sebaliknya. Zakaran au untha, baik laki-laki maupun perempuan. Li anna auratahu la hukma laha fi hayatihi. Karena auratnya belum berlaku bagi mereka ketika hidup, apalagi ketika apa? Meninggal. Ditambahkan dengan dalil yang lain, wali anna Ibrahim ibna Nabi SAW ghassalahu an-nisa. Karena putra Rasulullah SAW yang bernama siapa? Ibrahim itu dimandikan oleh kaum perempuan, ibu-ibu yang memandikan. Ini menjadi dalil bolehnya apa? Kaum perempuan memandikan laki-laki atau anak laki-laki yang belum 7 tahun. Qala Ibnul Mundhir, ajma'a kullun man nahfadhu anhu anal mar'ata tughassilu as-sabiyya as-saghira min ghairi sutratin wa tamussu auratahu wa tanduru ilaiha. Telah bersepakat semua orang yang kami menghafal darinya bahwa wanita boleh memandikan anak kecil tanpa ditutup, artinya tanpa ditutupi auratnya si anak tadi, dan boleh menyentuh auratnya bahkan melihat kepadanya karena auratnya belum berlaku bagi anak tersebut. Kemudian tentang bilangan untuk memandikan si mayit. Al-wajibu ghaslul mayyiti marratan wahidatan walakinnahu yukrahu al-iktisaru 'alaiha. Yang wajib memandikan mayit itu berapa kali? 1 kali. Tapi makruh hukumnya kalau memandikan mayit hanya sekali siraman. Illam yahruj minhu syai'un, meskipun tidak keluar darinya sesuatu. Wallahu alam, saya ini bukan, saya belum pernah memandikan, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tipe orang gak kuatan, gitu ya. Ya, jadi tapi kelihatannya perlu dipaksa ya. Hal kayak gini ya. Perlu dibiasakan. Okay. Maka yang punya pengalaman memandikan ketika memandikan bisa jadi mayit itu mengeluarkan sesuatu dari depan maupun belakang, gitu ya. Nah, kalau tidak mengeluarkan apapun, itu disiram sekali, itu apa? Hukumnya makruh. Meskipun secara kewajiban sudah terpenuhi. Apalagi kalau ada sesuatu yang keluar. Fa in kharaja syai'un harumal iktisar, menjadi haram. Keluar sesuatu cuma disiram sekali. Madamal khariju lam yanqati ila sab'i ghasalatin. Bahkan selama yang keluar itu masih terus keluar meskipun sudah disiram 7 kali. Itu harus dilanjutkan. Wal mustahabbu ma'adamil khariji thalatha atau thalathu ghasalatin. Dan yang disunahkan kalau tidak keluar sesuatu itu 3 kali disiram atau 3 kali dimandikan. Wa huwa sunnatun ijma'an. Dan ini hukumnya sunnah secara ijma'. Ya.
Kemudian yang keenam, al-afdalu an yaqta'al ghasilu ghasalatihi ala witrin. Yang utama, orang yang memandikan itu menghentikan hitungan memandikan tadi dalam jumlah ganjil. 3 kali, thalathun au khamsun au sab'un. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis 3 kali, 5 kali atau lebih. Nah, lebih ini kembali kepada bilangan ganjil yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, an yakuna ma'al ma'i sidrun. Diupayakan airnya itu hilang suaranya. Cek. Enggak, harus dekat. Diupayakan agar apa? Airnya itu dicampur dengan bidara. Dicampur dengan bidara. Kenapa? Bidara itu memberikan manfaat apa? Li'annahu yunakkil jasada wa yaslubahu atau yusallibuhu. Karena ternyata wallahualam ada yang pernah mandi pakai bidara. Karena bidara itu menjadikan bersih dan kesat. Kesatnya itu. Jadi enggak kemudian licin dan sebagainya. Sehingga kita pernah menyebutkan resep untuk bau ketiak itu pakai daun bidara. Ya. Kemudian ini faedah yang mengingatkan kita bab dulu ketika belajar tentang bersuci. Apa itu? Annal ma'al mutaghayyira bitahiri baqin ala tuhuriyatihi. Bahwa air yang berubah dengan sesuatu yang suci tetap dikatakan suci. Di sini air tadi berubah. Jadi air yang dicampur dengan bidara itu biasanya berubah. Jadi lebih kayak ada kayak miak gitu ya. Seperti kalau dulu waktu kecil mainan pasaran. Pakai daun daun waru. Pakai itu daun sepatu. Untuk bunga sepatu itu. Nah itu untuk bikin miaknya. Masya Allah. Mainannya sama cewek deh. Pasaran berarti kan cowok mainannya sama cewek. Pengalaman gitu ya. Jadi mengandung kayak miak itu. Nah, perubahan itu tidak menjadikan airnya berubah dari fungsi mensucikan. Jadi air kalau berubah karena sesuatu yang suci tetap mensucikan. Dia suci dan mensucikan. Kemudian yang ke-9. Dan ini tidak ada kaitannya dengan soal wudu, nyelupkan tangan. Ya. Semuanya jadi bahan omongan hari ini. Kemudian yang ke-9, asyari'ul hakim arja'al amra bizziyadati ila nadharil ghasili. Syariat yang bijaksana ini tidak menetapkan jumlah bilangan memandikan secara pasti, tapi mengembalikan kepada apa yang dilihat oleh orang yang memandikan. Karena bisa jadi Masya Allah ada jenazah itu yang bersih gitu ya, dimandikan 3 kali sudah cukup. Tapi ada jenazah pula yang sudah disiram sampai 7 kali, 9 kali masih terus mengeluarkan sesuatu. Maka berapa bilangannya kembali kepada yang
memandikan. Dan yang memandikan tentunya menimbang apa? Jenazah yang sedang dimandikan. Dan itu bentuk kebijaksanaan apa? Syariat ini. Karena satu mayit dengan mayit yang lain kondisinya berbeda. Tidak bisa dipastikan ini harus 3, ini harus 5 atau 7, tidak. Tapi sesuai dengan apa? Kondisi masing-masing mayit tersebut. Kemudian an yutayyabal mayyitu ma'a akhiri ghaslatin min ghasalatihi li'alla yajrid tibu ma'al ma'. Disunnahkan untuk memberikan wewangian apa? Pada mayit. Kapan disunnahkannya? Di bilangan yang terakhir. Apa hikmahnya? Kenapa diberikan yang terakhir? Nah, biar tetap wangi, karena kalau diberikan pertama disiram lagi hilang, gitu ya. Nah. Kemudian yang berikutnya ke berapa? 11. Al-bada'atu bi ghaslil a'dha'i syarifah wa hiya al-mayamini wa a'dha'il wudu' wa hiya al-wajhi wal yadani wal ra'si wa rijlani. Memulai dengan anggota tubuh yang mulia. Allah alam. Jadi kita dulu biasa mengatakan makan pakai tangan yang bagus, kan itu ya. Padahal subhanallah semua tangan itu bagus, semua ciptaan Allah bagus, sempat ditegur seperti itu. Tapi ternyata beliau mengatakan demikian. Anggota tubuh yang mulia. Berarti yang satu enggak mulia. Wallahu alam, gitu ya. Ini pendapat beliau. Kita mengatakan semua Allah memuliakan tubuh manusia, tapi memang kanan itu lebih dimuliakan daripada kiri, gitu ya. Yaitu bagian kanan dan anggota-anggota wudu. Dari wajah, kedua tangan, kepala, kemudian kedua kaki. Walaysa bainal amrayni tanafin wa illa kanat bada'atu bimawa'idil wudu wa bil mayamini ma'an. Tadi dikatakan suruh mulai dari sebelah kanan. Tapi juga dikatakan memulai dari anggota wudu. Ini kontradiktif tidak? Tidak. Lalu bagaimana prakteknya? Seperti wudu. Artinya kita memulai dari anggota wudu dan dari sebelah kanan. Baru kemudian memandikan juga dari bagian kanan, baru bagian kiri. Jadi caranya diusap bagian-bagian wudu dulu, baru diratakan ke seluruh tubuh. Kemudian yang ke-12, dhafru sya'ri dhafaira wa ja'alu khalfal mayyiti dzakaran aw untha wala yasrahuhu. Mengikat rambut menjadi beberapa ikatan. Ya, ini kelihatannya AC-nya juga bermasalah gitu ya. Mentang-mentang sudah mau pindah gitu ya. Mulai ngambek ya. Kapan pindahnya, Mas? Bulan ini ya, insyaallah. Segera insyaallah. Segera itu bisa cepat, bisa lama gitu ya. Semuanya segera. Baik. Dikatakan di sini mengikat rambut menjadi beberapa ikatan yang kita sebut dengan apa? Mengkepang, mengkelabang, gitu ya. Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Tentunya laki-laki yang di masa itu memang keadaannya laki-laki itu rambutnya panjang. Dan ini termasuk yang disebut sunnah jibiliyah. Sunnah yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah SAW.
Bahwa di antara kebiasaan beliau secara pribadi adalah menyesuaikan dengan keadaan apa? Masyarakat sekitar. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka di masa lalu namanya lelaki apa? Jantan itu ditunjukkan dengan rambut yang panjang. Gentlenya, kejantanannya itu ditunjukkan dengan apa? Rambut yang panjang. Tapi hari ini tentunya persepsi itu sudah lain. Ya. Laki-laki rambut panjang, ya persepsinya negatif. Bukti yang paling mudah adalah apa? Kita tentu berhusnudzon bahwa para ulama adalah orang yang paling semangat untuk mengamalkan sunnah. Tapi kita lihat hampir tidak ada ulama yang rambutnya panjang gondrong. Itu menunjukkan mereka yang paling paham meletakkan sunnah itu pada tempatnya. Jadi tidak semua sunnah itu menjadi sunnah yang harus dikerjakan atau menjadi sunnah yang disunnahkan untuk dikerjakan. Melihat golongan sunnah tersebut yang seperti ini disebut apa? Sunnah jibiliyah. Saya sempat dulu punya pengalaman ada kawan begitu ya, yang lebih senior dalam arti lebih umur dari saya sampai mengatakan apa? Makan dengan cuka itu sunnah. Ada yang tahu hadisnya? Rasulullah pernah mengatakan ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya kadang demikian memahami hadis hanya penggalannya. Kira-kira kalau lauk paling enak itu cuka, sarapan nasi pecel kasih cuka, ya. Gimana kira-kira rasanya? Dulu biasanya apa tuh? Cuka itu bakso gitu ya, soto gitu ya. Sekarang pun sudah amat sangat jarang. Apa sih kronologi nikmat apa? Lauk itu adalah cuka. Beliau datang kepada keluarganya, kemudian tidak mendapati lauk kecuali apa? Cuka. Subhanallah. Jadi beliau itu mengatakan lauk yang paling enak adalah cuka, bukan sedang mensyariatkan supaya kita makan dengan cuka, tidak. Tapi untuk menenteramkan hati keluarganya supaya apa? Tidak kecewa. Ya. Maka kalau bapak-bapak ini pulang gitu ya, dimasaknya apa? Sambel, sambat gorengan tok gitu ya. Ya bilang paling enak makan sambel sama tempe goreng. Wah itu sesuk ngono neh kapokmu. Iya. Ini yang di rumah enggak dong gitu ya. Dipuji itu maksudnya is enggak apa-apa lah hari ini, sesuk ya aja ngono neh gitu ya. Maka subhanallah, kita perlu tahu ini berlaku di masa tersebut. Laki-laki maupun perempuan, khususnya laki-laki, mereka juga berambut panjang. Kalau wanita tentunya apa? Sudah fitrahnya. Dan tidak membiarkan terurai. Jadi kalau yang rambutnya apa? Panjang tidak dibiarkan terurai, tapi diikat, bisa di kelabang tadi atau diikat, yang penting diikat. Li'alla yaqta'uhu wa hadha adh-dhafru laysa bi amri Nabi sallam lakin fa'alnahu adh-dhafirati bi ilmihi wa iqrarihi. Meskipun ikatan ini bukan perintah Nabi sallam, tapi ini termasuk sunnah. Kenapa? Karena ketika ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini melakukan, Nabi sallam apa? Membiarkan. Jadi jangan salah paham kemudian dikatakan apa? Wah ini bid'ah. Gak ada namanya bid'ah di masa turunnya syariat. Karena kalau salah akan mendapatkan teguran, dan kalau benar mendapatkan apa? Persetujuan. Dan kalau sudah mendapatkan persetujuan namanya bukan bid'ah lagi. Nah, kemudian
Yang ke-13, yahrumu halqu ra'sil mayyit wa sya'rul 'anah lima fihi min massi auratihi wa la yuqassu syaribuhu kama yuhramu hitanul aqlafi wa taqlimil adhafiri lianna ajza'al mayyiti muhtaramah fala tuntahaku bidzalika wa lam yasihu anhu sallallahu wa la an ashabihi fi hadza syai'un. Diharamkan untuk membotak, mencukur rambutnya si mayit. Demikian pula rambut kemaluan. Jadi mayit tidak perlu diperlakukan seperti orang hidup dalam hal rambut dan membersihkan apa? Fitrahnya. Kita tahu fitrah itu ada 5. Apa itu? Mencukur kumis, memanjangkan jenggot, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan memotong kuku. Itu fitrahnya manusia. Maka orang yang apa? Menyelisih ini apa? Menyelisih fitrahnya. Kadang kita melihat sebagian kita itu membiarkan kukunya panjang, ya. Perempuan apalagi semuanya dipanjangkan kemudian dihias-hias. Nah, ini sebenarnya menyelisihi fitrah. Atau saya nggak tahu. Kadang sebagian orang itu menyiasakan apa? Jari kelingking. Fungsinya apa tuh? Masa untuk mobil? Ya malah luka-luka lah. Luka kan kalau ada ada kukunya kan luka. Apa nggak bahaya? Oh gitu ya. Jadi kadang kita melihat, masya Allah. Padahal sunnahnya itu setiap Jumat dipotong. Kumis, ketiak, kemudian rambut kemaluan, kemudian kuku. Itu sunnahnya setiap Jumat. Paling lambatnya berapa? 40 malam atau 40 hari. Nah, maka ini tidak berlaku bagi mayit, bahkan apa? Haram hukumnya. Mencukur bulu kemaluan kenapa? Karena pastinya akan menyentuh aurat. Demikian pula tidak dipotong kumis. Jadi itu yang lebih kuat, wallahu alam, bahwa kumis itu dirapikan, bukan dibotak, ya. Kemudian juga tidak perlu dihitan. Misalnya apa? Dia jenazah yang baru masuk Islam, belum hitan, nggak perlu kemudian apa? Dihitan. Tidak pula dipotong kukunya, karena bagian tubuh mayit itu terhormat. Tidak boleh apa? Kita nodai kehormatan tersebut. Dan tidak ada hadis sahih dari Nabi SAW menunjukkan yang seperti para sahabat. Ada riwayat sedikit pun yang menerangkan tentang itu. Nah, kemudian beliau menambahkan, bagaimana dengan sisa anggota tubuh Nabi SAW? Maka ini adalah apa? Khusus bagi Nabi SAW. At-tabarruku bi atharin Nabi SAW wa hadha amrun khasun bihi. Mengharapkan keberkahan, atau kita sebut dengan ngalap berkah. Nah, kalau kita kadang mendengar ada pameran-pameran apa? Sisa rambut Nabi SAW, pedang beliau. Itu kalau benar-benar apa riwayatnya, kita boleh memegang atau mencelupkan ke sesuatu, kemudian kita harapkan apa? Keberkahan, boleh. Karena itu yang dulu dilakukan oleh para sahabat. Tapi itu khusus kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena kita tahu tidak dilakukan oleh sahabat terhadap sahabat yang lain. Dan insya Allah namanya ahlu sunnah wal jamaah yakin manusia paling utama setelah Nabi SAW siapa? Para sahabat. Dan diantara mereka yang paling mulia adalah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan kita tidak pernah mendengar cerita orang mengambil sisa dari apa? Minumnya Abu
Bakar, berebut keringatnya Umar. Tidak, gitu ya. Berarti ini menunjukkan itu khusus bagi Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, ini sudah disinggung dalam beberapa hadis sebelumnya, yajibu 'alal ghasil sitra ma ra'ahu minal mayyit illam yakun hasana. Wajib bagi orang yang memandikan menutup apa yang dia lihat dari mayit jika yang dia lihat itu bukan sesuatu yang baik. Tadi ketika memandikan sudah disiram 5 kali, 7 kali, ternyata masih keluar sesuatu dari tubuhnya. Maka yang seperti ini ya disimpan sebagai apa? Rahasia bagi yang memandikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan wa adda fihi al-amanata." Barang siapa yang memandikan mayit. Ini juga berarti apa? Keutamaan orang yang memandikan mayit, wa adda fihil amanah, dan dia menunaikan amanah. Artinya dia jaga apa yang dia lihat. Walam yunsir aibahu, dan dia tidak menyebarkan aib si mayit. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, berarti memandikan mayit itu ternyata sesuatu yang utama, asalkan menjaganya. Nah itu problemnya. Kadang kita tahu sesuatu itu gimana rasanya? Guatel. Pengen cerita, tak ceritani ojo ngomong-ngomong. Sak kampung ojo ngomong. Nah ini bahaya. Ya ini silahkan mengembalikan kepada diri masing-masing. Kalau kita ini orangnya gampang bocor istilahnya, iya, gampang cerita ke sana kemari, ya lebih baik menghindari yang seperti itu daripada kita tahu sesuatu nanti malah menjadi apa? Dosa bagi diri kita. Sebagaimana juga riwayat Imam Muslim, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di mana? Di dunia dan akhirat. Kemudian yang ke-16, jawazul amali bi ra'yil mar'ah fi ma huwa muta'alliqun bi syu'unin nisa. Ini subhanallah, istinbatnya sampai sejauh ini. Apa itu? Boleh menggunakan pendapat wanita kalau itu hal-hal yang memang berkaitan dengan wanita atau hal yang benar. Karena pada asalnya apa dikatakan la yaflahu qaumun walla amrahu an-nisa. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Lu nyatanya Ustaz di satu kota wali kotanya perempuan, ya sudahlah, kita lebih percaya kepada hadis. Realita itu kan apa? Bukan realita, itu kan yang kita dengar dari media. Aslinya bagaimana kita tidak tahu. Tapi kita lebih percaya kepada apa? Hadis Nabi SAW. Tidak akan beruntung suatu kaum yang apa? Menyerahkan urusannya kepada wanita. Itu hukum asalnya. Tapi dalam poin-poin tertentu, seperti halnya di sini, Rasulullah SAW menyerahkan kepada wanita apa? Tentang jumlah bilangan memandikan si mayit. Apa yang dilihat oleh kaum wanita. Demikian pula kisah Ummu Salamah ketika memberikan masukan Nabi SAW dalam kisah apa? Umrah Hudaybiyah. Nah, yang berikutnya, qabulu qawli ahli al-hibrah wal ma'rifah fi ma huwa min ihtisasi a'malihim wa mihnatihim. Ini
yang sering kalau dalam Al-Quran disebut dengan bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya apa? Dengan urf, bukan dengan baik, tapi dengan urf, dengan kebiasaan. Atau yang dalam kaidah disebut apa? Al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu sebagai apa? Sumber hukum. Apa maksudnya? Dalam muamalah, bukan dalam ibadah. Karena kebiasaan itu dalam apa? Muamalah. Misalnya ada orang jual beli, kemudian terjadi apa? Perselisihan. Jual beli mobil misalnya, dikatakan ini mobil rusak kok dijual. Nah, ini tanya kepada apa? Orang yang biasa jual beli mobil, yang seperti ini dikatakan rusak atau tidak. Itu yang dimaksudkan di sini apa itu? Qabulu qauli ahlil hibrah, diterimanya pendapat orang yang berpengalaman, wal ma'rifah, dan orang punya pengetahuan. Fima huwa min ihtisasi amalihim, yang berkaitan dengan tentunya apa? Dengan profesi mereka, atau apa? Bidangnya mereka dan profesi mereka. Kemudian yang terakhir, qala Ibnul Mulaqin fihi jawazu takfinil mar'ah bi thawbir rajuli. Hadis ini juga menerangkan bolehnya mengkafani wanita dengan pakaiannya laki-laki. Karena Rasulullah SAW tadi memberikan apa? Sarungnya untuk mengkafani putrinya. Dan nanti dalam hadis-hadis berikutnya kita akan lebih dalam membahas tentang jenis-jenis kafan. Di kafan itu apakah harus yang kita hari ini diberikan kemudahan kain putih gitu ya. Itu kemudahan hari ini. Tapi kita perlu pelajari ini. Karena apa? Tidak selamanya kemudahan itu mudah. Misalnya apa? Teman-teman yang datang ke lokasi bencana. Kadang tidak mudah. Meskipun alhamdulillah wallah alam. Gimana kalau sampai korban itu banyak itu apa semuanya dikafani? Enggak ya? Kantong mayat ya. Nah, ini nanti kita akan bahas dalam kesempatan berikutnya. Allahu a'lam. Oke, silakan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Iya. Iya. Kalau perempuan kan sama perempuan. Iya. Misalkan kalau anak laki-laki sama ibunya itu apakah boleh? Iya. Wallahu alam. Kalau dari dalilnya saya belum mendapati. Yang boleh adalah apa? Suami ke istri, istri ke suami. Nah, budak kepada majikannya. Nah, sedangkan anak kepada orang tuanya, sebatas yang saya dapati belum ada dalil menunjukkan bolehnya. Nah, karena anak kepada orang tua tetap aurat. Nah, Allah a'lam. Ustaz, ada kami yang belum jelas bagaimana kedudukan hukum pernyataan tabi'in yang disandarkan kepada sahabat, bahwasanya setelah mayit itu dikebumikan dan setelah para pentakziah bubar, agar diucapkan di atas kuburnya La ilaha illallah 3 kali, lalu Allah Tuhanmu, Islam agamamu, Muhammad Rasulullah nabimu. Apakah ini bisa dijadikan hujah untuk berhukum? Mohon kiranya kami dijelaskan. Yang pertama, ini di mana riwayatnya? Pernah kita bahas atau? Belum, ketepatan saya membaca di satu artikel. Yeah. Ya, berarti yang pertama kita harus memastikan riwayat dulu. Nah, jadi ini prinsip dalam Islam. Kalau Al-Quran itu jelas Allah langsung yang menjaga.
Tidak akan berubah satu huruf pun. Tapi kita perlu juga mentakkid zaman yang seperti ini, gitu ya. Kita perlu mengecek keabsahan itu dengan membandingkan ayatnya. Itu yang paling mudah. Yang kedua, hadis. Hadis itu juga dijaga oleh Allah dengan adanya membedakan mana yang sahih dan dhaif. Dan hukum hadis ini oleh para ulama juga berlaku terhadap perkataan-perkataan para sahabat. Jadi mereka kalau meriwayatkan perkataan sahabat dengan urutan yang namanya sanad. Untuk membedakan ini benar-benar perkataannya sahabat atau tidak. Nah, maka perlu dipastikan dulu kalau itu benar-benar perkataan sahabat atau tidak. Karena banyak sekali beredar artikel di dunia maya ini, bahwa pernah sahabat ini di kuburan begini, di kuburan begitu dan sebagainya. Ini ternyata sumbernya palsu. Maka yang pertama adalah memastikan itu riwayat benar atau tidak. Yang kedua, kalau kita sudah pastikan riwayat itu misalnya benar, maka kita perlu tahu bahwa pendapat sahabat itu tidak mesti jadi dalil kalau dia bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah. Tapi kita berhusnudzan kepada para sahabat yang seperti ini sangat kecil kemungkinannya. Karena keimanan, semangatnya sahabat terhadap kebenaran, mereka tidak akan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap terhadap itu mungkin dipastikan dulu kevalidan beritanya. Kalau jenengan sempat bisa dibawa di pertemuan berikutnya artikelnya, atau mungkin kalau itu bentuknya di grup itu bisa di-share kepada saya, nanti kita coba mentakkid memastikan tentang riwayat tersebut. Allah a'lam. Sementara itu. Pak Zin. Di antara dalil yang dipakai landasan ulama Syafi'i di samping hadis ada yang namanya huruf. Apa contoh huruf yang dipakai dalil Imam Syafi'i? Iya. Jadi dalil urf itu bukan hanya Imam Syafi'i. Setiap ulama dalam hal muamalah. Contoh urf dalam muamalah atau sebelumnya dalam hukum tapi bukan ibadah langsung. Misalnya seorang wanita yang istihadhah. Apa itu istihadhah? Yaitu darahnya terus keluar. Nah, wanita yang seperti ini hukumnya bagaimana? Salatnya tetap salat atau tidak salat? Kapan? Setelah lewat masa haidnya. Bagaimana mengetahui masa haidnya? Yang pertama dengan siklusnya. Kalau dia punya siklus tetap. Tapi kadang sebagian wanita itu tidak punya siklus tetap. Kadang 5 hari, kadang 7 hari, kadang di awal bulan, kadang ke tengah, kadang ke belakang. Maka yang kedua dengan cara warna atau dengan sifat darah. Karena sifat darah haid dengan sifat darah biasa istihadhah itu berbeda. Yang ketiga, ini urf. Kalau siklus nggak punya, darahnya nggak bisa dibedakan, bagaimana? Kebiasaan. Wanita di sekitarnya, siapa? Kakaknya, ibunya, bibinya. Itu bentuk dari urf. Demikian pula urf digunakan dalam mahar. Kita tahu mahar itu ternyata bisa, bahwa saya menikah dengan mahar. Berapa maharnya nggak disebutkan. Itu sudah sah. Nah, ternyata terjadi perpisahan. Kalau berpisah ini tadi sudah sempat kumpul, maka si wanita berhak mendapatkan mahar seutuhnya. Nah, problemnya sekarang mahar tadi besarannya belum ditentukan. Lalu berapa besarannya? Ya maunya wanita sebesar
besarnya, maunya laki-laki sekecil-kecilnya. Nah, bagaimana menghukumi hukum ini? Dengan kebiasaan. Wanita di sekitarnya dulu ketika kakaknya nikah, dulu ketika bibinya nikah, gitu ya. Atau wanita di kampungnya nikah, itu umumnya maharnya apa? Sandal jepit, ya sudah. Nah, kemarin kan ada yang baru nikah itu maharnya sandal jepit, masya Allah, gitu ya. Nah. Tapi kalau apa? Sandal jepit dari emas, ya harus sandal jepit dari emas. Itu namanya hukum dengan urf. Termasuk tadi dalam muamalah, dalam jual beli dikatakan barang rusak, mengatakan si pembeli ngeyel, ini barang rusak. Si penjual mengatakan ini bukan barang rusak seperti ini. Ya umum kayak gini. Maka datangkan orang yang memang ahli dalam jual beli. Dia yang menghukumi. Itu namanya mengembalikan kepada urf. Bukan seperti yang disalahpahami orang sekarang. Lah ini kan adatnya sini, kebiasaan sini naruh sesaji. Nah, katanya apa? Al-adah muhakkamah. Adat jadi apa? Hukum. Ini nggak paham tentang usul fikih. Suruh belajar dulu. Apa yang dimaksudkan dengan al-adah muhakkamah tadi? Iya, ini yang bisa kita bacakan kesempatan malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.